Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM 196500086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dua jurnal dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode forward chaining dan metode backward chaining. Langsung saja kita menuju ke jurnal pertama. Jurnal pertama yaitu menggunakan metode forward chaining dengan judul jurnal Pendeteksian kerusakan printer menggunakan metode forward chaining. Ini merupakan jurnal ilmiah. Tahun jurnal, volume jurnal, volume 12 nomor 1. Terus tahun jurnal, tahun 2020, bulan April. Penulis, ini Amira, Alberti Jordanus, Erwin Dodu, sama Febri Ramadan. Reviewernya saya sendiri. Pada tanggal 10 November 2021, hari Jumat. Abstrak. Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat maju, hampir setiap kalangan memiliki printer di kediamannya kediamannya sebagai alat bantu cetak. Ambil keseluruhan. Terus pada pendahuluan jurnal ini saya mengambil yang dari seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat maju dan cukup pesat di Indonesia. Hampir semua kalangan memiliki printer sebagai alat bantu yang digunakan sebagai media cetak. Sehingga keberadaan printer dalam rumah sudah tidak asing lagi di masyarakat. Di masyarakat Indonesia yang efisien dalam membantu proses pengerjaan. Namun tidak sedikit printer yang mengalami masalah, baik ringan maupun berat, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oke, langsung ke metode penelitian. Metode penelitian menggunakan forward chaining merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mekanisme inferensi untuk pengujian aturan. Dalam forward chaining kerusakan printer ini, aturan-aturan dimasukkan oleh pengguna yang akan diuji satu demi satu oleh sistem dalam urutan tertentu. Urutan itu berupa urutan memasukkan aturan ke dalam basis data aturan. Langsung di hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, sistem pakar diagnosa kerusakan printer menggunakan metode forward chaining. Prosedur yang dilakukan di awal pada sistem ini adalah admin atau pakar memasukkan informasi gejala-gejala, jenis kerusakan, sebab, dan solusi perbaikan printer sesuai dengan 9 tipe printer. Ini tipe printer. Langsung ke kesimpulan. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu berdasarkan pengujian dan analisis sistem pakar diagnosa kerusakan printer pada platform mobile dan web menggunakan metode forward chaining untuk mendapatkan hasil diagnosa. Terlebih dahulu didapatkan fakta-fakta gejala yang dialami printer pengguna. Setelah itu diolah melalui proses penalaran fakta-fakta menuju goal atau tujuan, sehingga kerusakan printer didapatkan. Sistem yang dibangun ini dapat mendeteksi 9 jenis printer yang berbeda milik pabrikan Canon, dengan total memiliki 26 kerusakan dengan 38 gejala dengan tingkat akurasi 80%. Baik, langsung ke jurnal kedua. Jurnal dengan metode backward. Dengan judul jurnal, sistem pakar troubleshooting kerusakan hardware laptop dengan metode backward chaining berbasis Android. Jurnal ini merupakan jurnal ilmiah infrastruktur teknologi informasi. Volume jurnal, volume 2 nomor 1. Tahun jurnal pada tahun 2021. Penulis Heri Kristiano dan Idi Sumardi.
reviewer saya sendiri pada tanggal 10 November 2021 pada hari Jumat. Abstrak, di sini saya mengambil keseluruhan dari laptop merupakan perangkat yang sangat membantu untuk pekerjaan manusia sampai dengan hasil akurasi tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu membantu para pakar. Langsung ke pendahuluan. Sini saya ambil di sini sampai di komplit. Laptop merupakan perangkat yang sangat membantu untuk pekerjaan manusia. Hampir semua bidang memanfaatkan laptop untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Sejalan dengan itu, diperlukan pengetahuan laptop karena yang cukup baik untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan laptop karena permasalahan kerusakan laptop yang cukup kompleks. Banyak sekali user atau pengguna laptop yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk memperbaiki kerusakan laptop. Padahal kerusakan laptop yang terjadi belum tentu rumit dan belum tentu tidak dapat diperbaiki sendiri. Langsung ke metode penelitian. Nah, untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Ini sampai di sini. Yang juga disebut penelitian introspektif atau penelitian lapangan. Merupakan suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Langsung ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan yang saya review pada jurnal saya mengambil di bagian implementasi dan hasil. Untuk dapat mengimplementasikan program berbasis Android menggunakan beberapa program seperti Android Studio, JDK atau Java Development Android, dan emulator BlueStack atau Genymotion. Dan ini. Langsung ke kesimpulan. Setelah melakukan pembuatan dan pengujian terhadap program aplikasi sistem pakar troubleshooting kerusakan hardware laptop berbasis Android, maka penelitian dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan hardware laptop dengan menggunakan metode backward chaining, yaitu metode yang dimulai dari pencarian solusi dari kesimpulan, kemudian menelusuri fakta-fakta yang ada sehingga menemukan solusi yang sesuai dengan fakta-fakta yang diberikan oleh pengguna. Sekian dari saya untuk mereview jurnal. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara metode forward dan metode backward. Baik, yang pertama pada eksplorasi. Pada eksplorasi dari antara forward chaining dan backward chaining, yaitu backward chaining lebih terfokus dan mencoba untuk menghindari eksplorasi jalur-jalur yang tidak perlu. Sementara forward chaining seperti pencarian yang sangat melelahkan atau rumit. Backward chaining. Terus yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu backward chaining. Untuk backward chaining baik untuk tugas-tugas klasifikasi dan diagnosa, tetapi tidak cukup baik untuk perencanaan, perancangan dan pemantauan proses. Namun forward chaining cocok untuk tugas perancangan dan pemantauan proses. Terus yang terakhir, forward chaining yang ketiga, forward chaining sistem melibatkan penulisan rule untuk mengatur sub goal. Sementara backward chaining secara otomatis mengatur sub goal. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.